Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Salaman ta'zim wa tahmidan ila ustadina wa mursyidina Al-Mukarram Syedi Syekh Maulana Haji Ghazali An-Naqsyabandi Ibnu Syedi Syekh Haji Amir Damsar Syarif Alam Qaddasallahu sirrahuma. Saudaraku, pemirsa Jabal Kubis TV dimanapun berada, ada sebuah pertanyaan, kenapa orang tarikat harus menghadirkan gurunya? Sebenarnya pertanyaan ini perlu saya luruskan dulu, karena ini pertanyaan agak terlalu sulit untuk dipahami. Mari kita kembali untuk mengulang sejarah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berusaha untuk mendapatkan hubungan yang berkekalan dengan Zat yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dari mulai beliau berusia 35 tahun. Betapa besar dorongan dalam hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah melihat kaumnya, umat pada saat itu, tingkah laku perbuatannya, akhlaknya sungguh sangat tidak sesuai dengan apa yang ada di hati daripada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semua tingkah lakunya jauh daripada sifat-sifat yang baik. Sementara kita tahu di hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari sifat-sifat yang madmumah, dari sifat-sifat yang buruk. Yang ada di hati Nabi adalah kebaikan-kebaikan. Dari mulai beliau berusia 35 tahun, berusaha mencari bagaimana untuk bisa merubah umat yang seperti ini, yang tingkah laku perbuatannya tidak sesuai dengan hati beliau. Masalah yang kecil dibesar-besarkan, masalah yang besar menimbulkan perkara yang lebih besar lagi, yang kaya menindas yang miskin, yang kuat menindas yang lemah, sehingga kita kenal pada saat itu yang disebut dengan masa-masa jahiliyah. Banyak orang-orang pada saat itu perbuatan tingkah lakunya sungguh di luar daripada akhlak-akhlakul karimah, akhlak yang baik. Namun bagaimana untuk bisa merubah umat yang seperti ini? Maka beliau punya kesimpulan, yang bisa merubah akhlak umat yang seperti ini hanyalah Dia Zat yang Maha Kuat, Dia Zat yang Maha Gagah. Namun siapa Dia? Di mana Dia? Dan bagaimana caranya supaya saya bisa dekat dengan Zat yang Maha Kuat itu tadi, sehingga saya bisa merubah kaum yang seperti ini. 5 tahun kurang lebih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertahandus di Gua Hira. Apa yang beliau perbuat di Gua Hira? Hubbiba alil khala wa kana yahlu bi ghari hira'in fayatahannas wa huwa at-ta'abbud bilayalin adad. Bersungguh-sungguh beliau mengasingkan diri dari kaumnya untuk mendapatkan hubungan yang kuat kepada Zat yang Maha segala-galanya. Namun di mana Dia? Siapa Dia? Zat yang Maha segala-galanya itu. Keinginan yang kuat, yang terdorong di dalam hatinya untuk mendekatkan diri kepada Zat yang Maha segala-galanya begitu hebat di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau mengasingkan diri dan beliau bertahanus di Gua Hira. Saudaraku yang mulia dan dimuliakan Allah, perjuangan yang sangat panjang ternyata tidak sia-sia. Atas keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan utusannya, yaitu Jibril alaihissalam, di mana pada saat itu Allah sengaja memperlihatkan kepada diri Rasulullah, kepada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wajah asli daripada Jibril alaihissalam, sehingga wajar kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa menceritakan kepada sahabat seperti apa sebetulnya wajah Jibril aslinya. Dan di dalam hikayat diceritakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat wajah asli Jibril hanya 2 kali dalam hidupnya. Yang pertama ketika di Gua Hira tadi, dan yang kedua ketika di Sidratul Muntaha.
walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Saudaraku yang mulia dan dimuliakan Allah, tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, Jibril alaihissalam diperlihatkan kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wajah aslinya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa melupakan wajah daripada Jibril alaihissalam. Maka pelajaran ini yang senantiasa dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, saudaraku yang mulia dan yang dimuliakan Allah, setelah Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian menunggu kepada wahyu yang kedua, ternyata ada rentan waktu. Ada yang mengatakan setahun, ada yang mengatakan 2 tahun. Yang jelas ada rentan waktu antara wahyu yang pertama kepada wahyu yang kedua. Dalam penantian kepada wahyu yang kedua, dalam jarak yang begitu lama, timbullah pertanyaan di dalam diri Nabi. Kalau bahasa kita mungkin gundah, kegelisahan. Kalau memang wahyu yang pertama itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Jibril alaihissalam, lalu kenapa Jibril tidak pernah datang lagi kepada Nabi? Jibril kenapa tidak pernah datang lagi kepada saya? Pertanyaan itu berulang dan berulang. Seolah-olah digambarkan di situ Rasulullah dalam keadaan gelisah yang begitu hebat. Maka Rasulullah pergilah ke sebuah tempat, ada yang mengatakan naiklah ke sebuah bukit. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat itu? Kembali mengingat-ingat wajah Jibril alaihissalam yang ketika jumpa pertama kali. Diingat kembali. Lalu ada yang bertanya, kenapa Rasulullah tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala? Tidak menghadirkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ayo rentet dulu ceritanya. Belum dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala Rasul dengan Allah, baru dijumpakan dengan utusannya Jibril alaihissalam. Rasul bisa dijumpakan dengan Allah Subhanahu wa taala ketika beliau melaksanakan Isra wal Mi'raj, bermuwajahah dengan Allah. Pada usia Rasulullah pada saat itu ketika yang mengatakan 51 tahun, atau ada yang mengatakan 53 tahun, atau di awal tahun hijrah. Saudaraku yang mulia dan dimuliakan Allah, tentunya ini rentetan waktu yang sangat panjang. Bimbingan tuntunan dari Jibril alaihissalam, dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering melakukan hal ini berulang-ulang. Setiap Rasul timbul rasa gundah dan gulana, timbul gelisah di dalam dirinya. Maka Rasul senantiasa mengingat kembali wajah Jibril alaihissalam. Dan ini diulang dan diulang. Sampailah tentunya kepada tujuan daripada akhir, bermuwajahah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dalam bahasa saya, dalam bahasa umum, dalam bahasa kita mungkin bisa dibilang bahwa ada ikatan batin yang sangat kuat antara diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Jibril alaihissalam. Sehingga ikatan batin ini kemanapun, dimanapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa tidak pernah lepas daripada Jibril alaihissalam. Kapan Rasulullah membutuhkan, Jibril pun datang. Kapan Rasulullah mendapatkan sebuah permasalahan, Jibril pun datang. Maka Jibril tidak pernah pisah, tidak pernah jauh daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang mulia yang dimuliakan Allah. Maka dengan hal ini tetap tujuan daripada segala-galanya yang dicari oleh Rasulullah bukanlah Jibril, tetapi yang mengutus Jibril alaihissalam yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya saudaraku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lepas daripada Jibril alaihissalam. Sampai ketika dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, di situ diceritakan. Di situ Jibril alaihissalam menyampaikan kepada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada suara yang memanggil, wahai Muhammad, sebelah kiri, wahai Muhammad, tunggu aku Muhammad. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, jangan tengok kanan kirimu Muhammad, tengok aku Muhammad. Maka Rasulullah tidak pernah lepas pandangannya daripada Jibril alaihissalam. Mungkin inilah yang dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat
28. Wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayati dunya. Jangan kau palingkan kedua pandangan matamu dari mereka. Saudaraku yang mulia dan yang dimuliakan Allah. Lalu yang kedua, begitu kuatnya ikatan batin antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat, sehingga para sahabat tidak mampu, tidak bisa melupakan wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kapanpun, dimanapun, sedang apapun. Setiap para sahabat mendirikan sholat, teringatlah bagaimana rukuknya Nabi, bagaimana sujudnya Nabi, bagaimana i'tidalnya Nabi. Maka di sini ada sebuah keterangan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat saya salat. Perbuatlah oleh kalian semua sebagaimana apa yang saya perbuat. Tentu apapun yang diperbuat oleh Nabi, maka itulah diperbuat oleh para sahabat. Dan ketika para sahabat melakukan satu perbuatan, apa yang dicontohkan oleh Nabi, pasti teringat wajah daripada diri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kuat ikatan batin antara Rasul dengan para sahabat. Maka pantaslah kalau Nabi mengatakan, aku dengan umatku kal abil musyaffaq, bagaikan orang tua kandung yang begitu kuat ikatan batinnya seorang ayah dengan anaknya. Betapa mudahnya seorang anak mengingat daripada wajah orang tuanya tanpa direncana, tanpa dibuat-buat. Teringat pesan daripada orang tuanya. Ketika teringat pesan daripada orang tuanya, teringat jugalah wajah daripada orang tuanya. Jadi sebetulnya itu adalah kejadian yang memang spontanitas. Kejadian yang memang dengan sendirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha bahwa Jibril hadir kepada diri Nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha bahwa Rasulullah SAW hadir pada hati daripada para sahabatnya. Oleh karena itu saudaraku yang mulia dan yang dimuliakan Allah, saya agak tidak sependapat kalau katanya orang tarekat menghadirkan akan gurunya, tapi yang ada adalah hadir. Bagaimana itu hadir? Seperti itu tadi, tanpa direncana, tanpa diminta, tapi dia hadir dengan sendirinya. Nah, begitu juga dengan kita. Seandainya kita hidup di zaman sekarang ini, seandainya kita lah ini ya, hidup di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu itu juga lah yang akan kita perbuat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah imam lahir dan imam batin bagi para sahabat dan untuk kita semua. Karena memang kita ini tidak hidup di zaman Nabi. Kita ini sedang hidup di zaman ahli waris Nabi yang disebut dengan al-ulama warathatul anbiya. Maka mau tidak mau segala bimbingan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai kepada kita tentunya melalui daripada ahli warisnya, melalui daripada alim ulama. Maka tidak bisa dibantah. Ketika kita sedang sholat, teringat siapa yang mengajarkan kepada kita sholat. Ketika kita melakukan satu perbuatan amal soleh, maka teringatlah kepada seorang guru yang mengajarkan kepada kita. Itu memang spontanitas, terjadi dengan sendirinya. Saudaraku yang mulia dan yang dimuliakan Allah, maka ini adalah sebagai awal. Yang tujuan akhir adalah tentunya hudurul qalbi ma'allah, hadir hati beserta Allah. Rasulullah mengajak para sahabat, membimbing dan menuntun para sahabat yang tujuannya adalah untuk menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau dalam ilmu tarekat disebut imam rohani, dan yang namanya imam rohani adalah innama ju'ilal imam liyutamma bih. Adanya seorang imam adalah untuk diikut, dicontohkan di dalam sholat. Seorang imam mengimami para makmumnya dalam sholat, maka wajib hukumnya bagi para makmum untuk mengikuti daripada gerak-gerik sang imam. Tidak dibenarkan, bahkan bisa batal hukumnya bila mana si makmum mendahului gerakan imam atau si makmum ketinggalan daripada gerakan imam. Wajib hukumnya si makmum ini mengikuti gerak-gerik daripada sang imam. Maka di dalam ilmu kerohanian Islam atau dalam ilmu tarikat, seorang guru mursyid adalah sebagai imam dalam rohaninya. Untuk apa? Sebagai pembimbing, sebagai penuntun, untuk membimbing, menuntun rohaninya. Untuk apa?
sampai kepada tujuan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang mulia dan yang dimuliakan Allah. Allah mengingatkan kepada kita, kun ma'allah. Adakan dirimu senantiasa beserta dengan Allah. Kapan kita beserta dengan Allah? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun kita berada, harus senantiasa beserta dengan Allah. Bukan ketika sedang sholat saja, bukan ketika sedang membaca Quran, bukan ketika kita sedang berpuasa, bahkan ketika kita di kakus pun harus senantiasa beserta dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana itu caranya? Mungkin kita pernah mendengar ungkapan yang disampaikan oleh salah seorang daripada sahabat Nabi yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq. Ya Rasulullah, aku senantiasa beserta dengan engkau kapanpun, dimanapun aku berada. Walaupun aku berada di dalam kakus, wahai Rasul, aku senantiasa beserta dengan engkau. Apa kata Nabi? Sadaqta, benar wahai engkau Abu Bakar As-Siddiq. Benar engkau. Ini seperti yang difirmankan Allah tadi. Kun ma'allah, adakan dirimu beserta dengan Allah kapanpun, dimanapun kita berada. Fa'ilam takun ma'allah, cuma bila mana engkau belum bisa beserta dengan Allah, fakun ma'a man kana ma'allah. Adakan dirimu beserta dengan orang yang orang itu sudah beserta dengan Allah. Cari orang yang sudah beserta dengan Allah. Siapa orang yang sudah beserta dengan Allah? Yang sudah dijamin senantiasa baqa billah, beserta dengan Allah? Tentu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu siapa di zaman sekarang ini orang yang senantiasa baqa billah, beserta dengan Allah Subhanahu wa taala? Tentu seorang ulama pewarisnya yang disebut dengan ulama warasatul anbiya. Seorang guru mursyid dalam sebuah tarikat. Maka tidak sah dia menjadi seorang guru yang mursyid kalau belum dia bisa beserta dengan Allah. Kalau dia belum baqa billah, belum beserta dengan Allah Subhanahu wa taala. Fakun ma'aman kana ma'allah. Maka besertalah engkau dengan orang yang orang itu sudah beserta dengan Allah. Fa innahu yusiluka ilallah. Sebab dia akan menyampaikan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya saudaraku, menghadirkan mursyid atau hadir guru mursyid, hadir Rasulullah, hadir Jibril pada diri Nabi adalah sebagai imam bagi Nabi. Hadir Nabi bagi para sahabat adalah sebagai imam rohani untuk para sahabat. Hadir para guru mursyid, ulama warasatul anbiya pada diri jamaahnya adalah sebagai imam bagi rohani daripada para murid-muridnya, para jemaahnya. Yang tentu tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun bila sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu imam ini tidak berlaku karena tujuannya adalah wa huwa ma'akum aina ma kuntum, untuk senantiasa beserta dengan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekurangannya. Mohon ampun kita sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.